Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di channel kami. Selamat datang di Otodidak Farm. Kami adalah channel ternak rumahan yang akan membahas seputar dunia peternakan, khususnya peternakan bebek. Baiklah, mungkin teman-teman di sini masih bertanya-tanya, masih penasaran, kenapa sih harus bebek? Kenapa tidak ayam? Atau kenapa tidak unggas-unggas yang lain atau hewan yang lain? Mungkin kambing, sapi, atau hewan-hewan yang lain. Kenapa harus bebek? Nah, nanti kita akan berikan penjelasannya di sini, ya. So, stay tune terus teman-teman. Tetap di channel Otodidak Farm. Nanti kita akan membahas kenapa harus bebek, dan juga kita akan membahas bagaimana analisanya jika memelihara bebek. Kita mulai dari skala kecil dulu, tidak harus dengan skala yang besar ratusan atau bahkan ribuan. Kita bisa mulai dengan ternak rumahan terlebih dahulu untuk mempelajari ilmunya, untuk mencari tahu bagaimana sih sebenarnya karakteristik bebek ini, apa yang harus kita lakukan untuk memeliharanya dengan baik, gitu ya. Kita akan mulai dengan yang pertama adalah analisa peternak bebek hibrida 100 ekor, ya. Kita mulai dengan 100 ekor dulu, ya. Yang pertama harus kita siapkan itu adalah tentunya modal. Yang kedua, kemudian kita harus menyiapkan lahan. Nah, lahan ini apa sih? Nah, tidak harus kalian menyewa lahan atau menggunakan lahan yang harus kalian beli bahkan, atau kalian mencari ke sana kemari. Cukup dengan lahan yang kalian punya di sekitar rumah kalian masing-masing. Nah, seperti yang saya alami sendiri, karena saya tidak punya lahan yang sangat luas, saya hanya punya pekarangan rumah di samping rumah dan di belakang rumah. Jadi saya manfaatkan itu sebaik mungkin untuk peternak bebek, gitu teman-teman. Nah, ini kandang yang ada di hadapan teman-teman ini yang sedang kita lihat bersama ini adalah kandang brooding saya, ya. Kandang untuk proses pembesaran induk anakan bebek yang masih kecil, yang DOD, dari mulai umur 0 sampai 14 hari. Nah, nanti setelah umur 15 hari ke atas kita baru pindahkan ke kandang pembesaran, dan juga nantinya tentunya diganti dengan pakan yang lebih baik dan manajemen kandang juga yang lebih baik, luas dan bersih. Nah, di sini teman-teman juga tentunya bertanya-tanya, ya, apakah tidak bau? Apakah tidak mengganggu warga sekitar atau tetangga-tetangga? Nah, perlu saya jelaskan di sini, peternakan saya ini juga berada di tengah pemukiman warga, ya. Jadi di samping kiri kanannya itu pemukiman, bahkan di samping kirinya itu pas itu adalah sekolah. Jadi PR bagi saya sebenarnya dari awal mulai peternak itu bagaimana untuk mengatasi bau kandang supaya tidak bau, ya. Otomatis bebek ini kan akan mengeluarkan kotoran karena dia makhluk hidup. Jadi kalau tidak kita kelola dengan baik, maka kotoran itu akan menimbulkan bau yang menyengat, tentunya akan mengganggu warga sekitar, ya. Entah dari baunya atau mungkin dari lalat yang sering hinggap di kotoran itu. Kalau lalatnya terlalu banyak juga pasti akan mengganggu warga sekitar, gitu ya teman-teman. Nah, apakah peternakan saya bebas dari bau atau bebas dari lalat? Saya jawab iya. Nah, apa rahasianya? Nanti kita juga akan bahas di sini bagaimana cara pengelolaan kandang yang baik, gitu ya teman-teman. Oke. Untuk yang pertama, kita mulai dari mempersiapkan apa yang harus kita siapkan sebelum peternak bebek. Yang
setelah modal dan kandang, yang perlu kita siapkan pertama adalah bibit. Oke, bibit bebek itu ada bermacam-macam. Ada bebek lokal, ada bebek hibrida, bebek packing, dan bebek-bebek yang lain. Nah, yang saya bahas di sini adalah bebek hibrida. Kenapa bebek hibrida? Karena bebek hibrida itu adalah bebek yang tercipta atau yang dihasilkan dari persilangan bebek packing. Ya, kita tahu sendiri kan bebek packing bebek yang sangat andalan ya bagi restoran-restoran Chinese food atau mungkin restoran-restoran yang menyajikan daging bebek karena terkenal dengan kelembutan dagingnya. Nah, dan itu disilangkan dengan bebek lokal yaitu Khaki Campbell. Nah, karena persilangan bebek packing dan bebek Khaki Campbell itu, maka lahirlah yang dinamakan bebek hibrida. Nah, tentunya secara postur tubuh ya, dan secara warna dan karakteristiknya adalah perpaduan antara dua bebek tersebut. Nah, jadi secara daging pun antara bebek lokal yang agak sedikit memiliki tekstur, dan juga bebek packing yang lembut. Nah, jadi terciptalah daging yang tentunya menjadi idaman di pasar daging sana. Nah, kenapa? Karena dagingnya itu lembut, tapi tidak terlalu berlemak. Nah, karena karakteristik lokal kan dagingnya kan agak seperti itu ya, teman-teman tahu sendiri. Nah, dari persilangan tadi terciptalah jenis bebek hibrida. Nah, kenapa harus bibit bebek hibrida? Karena bibit bebek hibrida ini perawatannya sangat mudah ya, tahan penyakit, dan juga waktu pemeliharaannya yang relatif lebih pendek daripada bebek lokal atau bebek-bebek yang lain. Untuk bebek pedaging ini sangat direkomendasikan, sangat saya sarankan untuk dipelihara teman-teman, apalagi teman-teman yang pemula, karena kemudahannya dalam memelihara ya. Itu teman-teman. Jadi harga bibit bebek hibrida ini adalah 12.000 untuk saat ini per bulan Februari 2022. Itu 12.000 per ekornya. Jadi untuk 100 ekor kita membutuhkan dana 1.200.000. Itu untuk bibit bebeknya ya. Yang kedua teman-teman, selanjutnya adalah harga pakan starter ya. Untuk 100 ekor kita membutuhkan pakan starter, yaitu pakan pada awal masa mula bebek datang ke kandang. Jadi bebek tidak bisa langsung diberi pakan deda atau katul atau pelet yang besar-besar ya. Kita harus menggunakan pakan starter yang bentuknya crumble ya. Untuk satu sak ya, satu sak itu 50 kilo, itu harganya Rp340.000. Nah, untuk 100 ekor bebek kita membutuhkan satu sak saja untuk masa starter ini ya. Oke, kemudian selanjutnya kita butuh vitamin ya, 2 saset. Nah, cukup 2 saset saja untuk pelihara 100 ekor bebek ya. Selanjutnya kita butuh pakan grower atau pakan finisher ya. Di sini saya membebaskan teman-teman untuk bisa mengelola pakan sendiri. Apakah kita mau memakai pakan jadi atau kita mau ransum sendiri? Tapi untuk saya kali ini saya memilih untuk menggunakan pakan sendiri. Nah, pakan yang saya butuhkan untuk 100 ekor dari masa turun kandang atau pindah kandang pembesaran, yaitu total untuk 100 ekor kita membutuhkan dana Rp1.140.000. Itu ya teman-teman. Jadi total
Dana yang dibutuhkan untuk membeli bibit, beli pakan starter, vitamin, dan pakan grower itu jumlahnya adalah Rp2.730.000. Ya, itu teman-teman. Selanjutnya, yang perlu disiapkan adalah bahan perlengkapan kandang. Yang pertama, tentunya adalah tempat makan bebek. Kita butuh 2 biji. Harganya Rp50.000. Tempat minum juga kita butuh. Nah, tinggal teman-teman mau pilih tempat minum otomatis atau yang ngisi manual. Tapi kalau saya pilih yang ngisi manual karena untuk penempatan vitamin dan takarannya lebih mudah gitu ya teman-teman. Harganya sama, kurang lebih Rp50.000. Selanjutnya kita membutuhkan listrik ya. Listrik untuk penerangan lampu, untuk biaya pompa air dan macam-macam ya. Kita membutuhkan 15.000 untuk satu periode panen sebanyak 100 ekor bebek ya. Selanjutnya kita juga butuh lampu ya. Lampu ini adalah lampu pijar, bisa menggunakan yang warna kuning lebih baik teman-teman karena akan lebih hangat untuk bebek. Itu per boxnya isi kurang lebih ada 10 lampu, tergantung teman-teman di daerah teman-teman yang paling dapat di cari, paling mudah untuk dicari kira-kira apa. Kalau di tempat saya 30.000 itu satu box isi beberapa lampu, bisa digunakan sampai panen gitu ya teman-teman. Jadi totalnya adalah 145.000 untuk bahan perlengkapan kandang. Dan mari kita total semua. Biaya modal awal untuk memelihara bebek ternak rumahan tidak usah terlalu banyak. Kita hanya membutuhkan total Rp2.875.000. Itu ya teman-teman, modal awal yang kita butuhkan. Nah, setelah kita memelihara bebek itu dari mulai DOD ini adalah deodak atau anakan bebek umur 0 sampai 15 hari di kandang brooding, kemudian kita pindah ke kandang pembesaran. Di proses kandang pembesaran itu kurang lebih panen sampai 35 hari sampai 40 hari paling lama ya. Nah, setelah 35 sampai 40 hari mencapai bobot yang kita inginkan, pada umumnya jika kita menggunakan atau melakukan SOP yang benar atau pemeliharaan yang betul, maka kita akan mendapatkan bobot yang maksimal ya. Jika maksimal itu kisaran bobot bebek antara 1,8 kilo bahkan sampai 1,9. Tidak jarang per ekornya ada yang bobotnya sampai 2 kilo bahkan 2 kilo lebih ya. Itu jika kita menerapkan SOP yang benar, memelihara bebek dengan cara yang benar, tentunya dengan kandang yang kering dan juga pakan yang terjamin kualitas nutrisinya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, setelah kita pelihara, nah mari kita analisa hasil panennya ya. Jika panen kita ambil rata-rata saja, yang paling kecil 1,8 kg ya. Jika satu ekor bebek ini beratnya 1,8 kg, dengan harga panen sekarang bulan Februari 2022 yaitu Rp25.000 untuk wilayah saya, maka totalnya ya untuk hasil panen itu per ekornya Rp45.000 ya. Jika kita kalikan dengan jumlah bebek yang kita pelihara,
tentunya kan di sini ada angka kematian ya teman-teman. Tidak semuanya bebek bisa dipanen. Nah, ada juga bebek yang tidak kuat, di tengah perjalanan ada yang mati. Kita ambil saja panenannya 90 ekor. Nah, anggap saja yang mati 10, paling banyak itu. Padahal saya tidak pernah sampai 10. Nah, kita ambil paling banyak 10 ekor. 10 ekor bebek mati, maka totalnya adalah 90 ekor yang bisa dipanen. 90 ekor dikali 45.000, totalnya adalah 4.050.000 rupiah. Nah, totalnya 4.050.000 rupiah. Ini adalah hasil panenan kita selama memelihara bebek 40 hari paling lama, sebanyak 100 ekor bebek hibrida. Nah, dari keuntungan ini 4.050.000 rupiah kita kurangi dengan modal awal, yaitu modal untuk perlengkapan kandang, untuk bibit dan lain-lain. Totalnya adalah 2.875.000 rupiah. Kita kurangi hasil panennya dengan biaya modalnya, maka jumlah atau hasil keuntungannya bersih yang kita terima kurang lebih 1 bulan ya, 35 hari. Kalau kita 35 hari itu keuntungannya yang dapat kita peroleh per 100 ekor bebek hibrida itu kita mendapat untung sebesar 1.175.000 rupiah. Ya, bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Nah, tentunya keuntungan ini masih bisa bertambah lagi apabila teman-teman bisa mengoptimalkan apa yang ada di sekitar. Jika kita menggunakan tempat makan atau tempat minum yang kita buat sendiri, atau mungkin kita menggunakan barang-barang bekas, atau mungkin kita bisa meracik pakan dengan lebih hemat lagi, karena kebutuhan pakan bebek itu lebih dari 70% ya teman-teman. Jadi kita bisa mengurangi kos untuk biaya modal awalnya. Nah, gitu teman-teman, yang dapat saya sampaikan untuk beternak bebek hibrida 100 ekor. Semoga bisa membantu teman-teman yang sedang bingung atau yang sedang butuh inspirasi, yang sedang butuh sesuatu yang bisa dikerjakan. Nah, sama seperti saya pada awalnya, saya juga awalnya ingin menambah penghasilan untuk keluarga, untuk menambah biaya rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Akhirnya saya beternak bebek waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang sudah dapat menghasilkan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba, silahkan bisa dicoba, atau mungkin kalau teman-teman masih ragu bisa tinggalkan komen di bawah ya, atau kalian bisa menghubungi saya di kontak yang sudah ada tersedia di kolom deskripsi saya ya. Jangan lupa pesan saya untuk subscribe, komen, like, dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang membutuhkan usaha sampingan atau mungkin bahkan usaha beneran untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Semoga ini bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak rumahan Otodidak Farm.